Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Chandra Dermawan dengan NPM 2413. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis proses kerja komputer, input, proses, output, dan storage atau disingkat IPOS. Perangkat komputer. Perangkat komputer adalah sekumpulan komponen yang bekerja secara terpadu untuk menjalankan fungsi-fungsi komputer dengan efisien dan sistematis. Perangkat ini umumnya dibagi menjadi tiga karakter utama, yaitu perangkat keras, hardware, merupakan komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU, memori, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Hardware berperan sebagai media tempat data diterima, diproses, dan disimpan dan ditampilkan, sehingga menjadi tulang punggung operasional komputer. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi atau program yang mengendalikan kerja hardware. Software terbagi menjadi sistem operasi, mengatur sumber daya dan interaksi antara pengguna dengan komputer, dan aplikasi yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, mengolah data, mengolah kata, membuat presentasi, atau lainnya. Dan yang ketiga ada pengguna atau brainware, adalah manusia yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer. Brainware memberikan perintah, menentukan tujuan penggunaan, dan memastikan seluruh sistem berjalan dengan sesuai kebutuhan. Tanpa peran pengguna, perangkat komputer tidak memiliki arah penggunaan yang jelas. Secara keseluruhan, perangkat komputer berfungsi sebagai penerima data, input, mengelola proses, menampilkan hasil, output, dan menyimpan storage. Dengan kerjasama harmonis antar hardware, software, dan firmware, komputer dapat beroperasi secara optimal, mendukung berbagai aktivitas manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, maupun industri. Selanjutnya ada input. Input adalah tahap awal dalam proses kerja komputer, di mana data atau perintah dimasukkan ke dalam sistem melalui perangkat input. Data ini bisa berupa teks, angka, gambar, suara, maupun instruksi tertentu. Perangkat yang bisa digunakan dalam tahap input, misalkan keyboard, mouse, scanner, mikrofon, joystick, atau kamera. Setiap perangkat memiliki mekanisme kerja tersendiri. Misalnya keyboard, mengubah tekanan tombol menjadi kode biner yang dapat dibaca oleh komputer. Sementara monitor, selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah alat yang digunakan sebagai media utama untuk mengetik huruf, angka, simbol, serta perintah tertentu yang nantinya akan diterjemahkan komputer ke dalam bentuk data digital. Selanjutnya ada mouse. Mouse berfungsi sebagai perangkat pengendali kursor yang memungkinkan pengguna untuk melakukan klik, drag, drop, serta memilih objek di layar monitor dengan lebih mudah. Selanjutnya ada scanner. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik, gambar, menjadi bentuk digital, sehingga bisa disimpan, diedit, atau dibagikan melalui komputer. Selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon digunakan untuk menangkap suara dari pengguna dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diproses komputer. Misalnya untuk komunikasi, perekaman suara, atau perintah berbasis suara. Selanjutnya ada kamera. Kamera berfungsi menangkap gambar atau hasil secara langsung, sehingga data visual disebut bisa diproses dan ditampilkan kembali di layar komputer. Dan yang terakhir ada joystick. Joystick biasanya digunakan sebagai alat kontrol dalam permainan game maupun simulasi, di mana gerak tuas joystick akan diterjemahkan komputer menjadi perintah navigasi. Selanjutnya proses. Perangkat proses merupakan komponen inti dalam sebuah sistem komputer yang memiliki peran sangat penting dalam pengolahan data. Data yang awalnya dimasukkan melalui perangkat input akan diproses
di tahap ini agar dapat diubah menjadi komponen utama yang bertanggung jawab pada tahap proses adalah Central Processing Unit atau CPU yang sering disebut sebagai otak komputer. Power supply berfungsi sebagai sumber listrik utama yang menyalurkan listrik ke seluruh komponen komputer. Tanpa suplai daya yang stabil, perangkat lain tidak bisa beroperasi dengan baik. Oke, selanjutnya ada motherboard. Motherboard atau paparan sirkuit utama yang menjadi penghubung semua komponen, mulai dari CPU, RAM, VGA, hingga hard disk. Motherboard memastikan tiap komponen dapat berkomunikasi dan bekerja secara terintegrasi. Oke, selanjutnya ada prosesor atau CPU. Berperan sebagai otak komputer yang menerima perintah dari input lalu memeriksanya melalui unit kontrol dan ALU. CPU inilah yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa dipahami. Selanjutnya ada memori RAM. Memori RAM menyimpan data sebagai instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Karena RAM bersifat cepat namun volatile, data akan hilang jika komputer dimatikan, tetapi perannya sangat penting untuk mempercepat akses. Selanjutnya ada VGA card, bertugas mengolah data visual yang dapat diproses CPU menjadi bentuk grafis atau tampilan visual di layar monitor. Perangkat ini sangat krusial pada aplikasi desain multimedia maupun gaming. Selanjutnya ada hard disk, media penyimpanan permanen yang menyimpan sistem operasi, aplikasi, serta hasil olahan data. Berbeda dengan RAM, data di hard disk tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya output, komponen keluaran atau output adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai media untuk menampilkan hasil dari data atau informasi yang sudah diproses sebelumnya oleh perangkat komputer. Melalui perangkat output, pengguna dapat melihat, mendengar, atau mencetak informasi sesuai kebutuhan. Bentuk keluaran ini bisa berupa teks, gambar, suara, maupun video tergantung dari jenis perangkat yang digunakan. Laptop merupakan perangkat output sekaligus input yang bisa menampilkan data dalam bentuk visual di layar serta menjalankan berbagai aplikasi. Selanjutnya ada headphone. Headphone berfungsi menyalurkan suara yang telah diproses komputer langsung ke telinga pengguna. Sering dipakai untuk mendengarkan musik atau berkomunikasi. Selanjutnya ada speaker. Speaker digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa suara, sehingga informasi audio dapat terdengar dengan jelas oleh banyak orang. Proyektor. Proyektor menampilkan data visual yang dari komputer ke layar besar atau permukaan datar, sehingga mempermudah presentasi maupun pembelajaran. Lalu selanjutnya ada printer. Printer bersifat mencetak data digital menjadi bentuk fisik di atas kertas, baik berupa teks maupun gambar. Selanjutnya ada monitor. Monitor menampilkan informasi dalam bentuk visual yang dihasilkan komputer, mulai dari gambar, video, hingga video dengan kualitas resolusi tertentu. Selanjutnya storage atau penyimpanan. Komponen penyimpanan adalah komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai media atau tempat penyimpanan sebagai data di dalam komputer, baik berupa data sistem, program aplikasi, maupun data milik pengguna atau user. Komponen ini berperan penting agar data
tetap tersimpan, tersedia, dan bisa diakses kembali kapanpun digunakan, sehingga mendukung kinerja komputer dalam jangka panjang. Selanjutnya ada HDD atau hard disk drive. HDD atau hard disk drive merupakan perangkat penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk membaca dan menulis data. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive. Solid adalah teknologi penyimpanan yang lebih modern karena memakai chip memori flash sehingga lebih cepat dan tahan guncangan dibanding HDD. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk berfungsi sebagai media penyimpanan portable berbasis USB. Perangkat praktis digunakan untuk memindahkan atau berbagi data antar perangkat dengan cepat. Selanjutnya ada CD atau DVD. CD atau DVD menjadi media optik yang memanfaatkan sinar laser untuk membaca dan menulis data. Biasanya digunakan untuk keperluan backup, instalasi software, maupun distribusi konten digital seperti film dan atau musik. Kesimpulan, komponen penyimpanan storage dalam komputer sangat penting karena menjadi tempat penyimpanan semua data, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Tiap media penyimpanan memiliki fungsi berbeda. HDD kapasitas besar, SSD untuk kecepatan tinggi, mobilitas, dan CD atau DVD untuk backup atau distribusi data. Dengan memahami perbedaan ini, pengguna bisa memilih penyimpanan yang tepat. Storage bukan hanya tempat penyimpanan data dengan menentukan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan pengguna komputer. Oke, terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir. Kalau ada tambahan boleh isi komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.